So biasanya kan orang yang punya modal 200 juta, dia sampai trading volumenya itu 2M, belum tentu untung kan? Betul, bisa aja rugi. Tapi ini bisa menghilangkan fasilitas 0,1% dari itu selamanya. Betul. Kalau misalnya untuk investor aman. Aman. Oh. Karena kamu beli, hold udah nggak tahu. Pokoknya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau daily tradingmu itu secara intensitas banyak, nah itu dianggap sebagai usaha. Nah itu yang mematikan menurutku. Gue udah rungkat 100 juta, gue tetap harus bayar dividen 10%-nya gitu. Soalnya dilihatnya gue nggak ada tambahan apa-apa gitu. Oke, jawabannya nggak perlu bayar dividen 10%-nya selama saham yang rungkat tadi, itu kita nggak cut loss. Kalau misalnya cut loss gimana? Nah, hari ini kita kedatangan sama Bro Vincent. Biasanya gue itu kalau misalnya undang sama temen gue yang suhunya pajak lah, itu biasanya cuma sekali setahun gitu kan. Tapi kali ini baru aja gue undang teman gue namanya Angie, sekarang gue undang teman gue lagi namanya Vincent gitu kan. Soalnya ada perubahan yang lumayan besar dan kayaknya bisa ngefek ke banyak orang gitu, orang-orang terutama yang investor, trader, ya kan, e-commerce juga. Dan gue kemarin submit beberapa pertanyaan, tentu itu yang menjadi concern banyak orang ya, marketplace lah, pajak investor, pajak trader, pajak pengusaha, dan perubahan-perubahan lainnya. Nah, supaya daripada gue yang ngebaca dokumentasinya, lalu gue mentranslate buat teman-teman, dan gue bukan pakar pajak, mendingan ada orang yang pakar pajak yang menjelaskan apa yang terjadi. Ini bro, kita langsung mulai dari pertanyaan yang paling banyak ditanya. Apakah pajak trader sebagai pengusaha terpisah dari pajak final 0,1% berdasarkan PP 20 jika pengusaha omset di bawah 4,8 M dan biasa trading, bagaimana perhitungan omsetnya? Nah, lu boleh sharing nggak sih bro? Coba rangkumin dulu perubahannya itu apa, baru kita jawab pertanyaannya gitu. Oke. Jadi triggernya kan sebenarnya PP 20 tahun 2026 itu kan, yang keluarnya itu 29 Mei, walaupun waktu itu sudah diundangkan 22 April kan gitu 29 Mei tahun ini. Iya, Oke. betul. Nah, terus kemudian dari sana kan ada nih beberapa gejolak, perubahan dan sebagainya. Mungkin di podcast sebelumnya sama teman yang satunya udah dibahas lah gitu kan. Nah, kita mengacunya ke pasal 58 huruf ini ya, pasal 58 nomor 1 huruf A gitu ya. Nah, di sana tuh dikatakan sebenarnya peredaran bruto itu mengacunya adalah penghasilan usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dikenakan pajak bersifat final maupun tidak final. Ya. Nah, kalimat itulah yang lagi gonjang-ganjing nih sekarang di dunia persahaman. Karena kan pada dasarnya ada orang yang dia invest saham, main saham, tapi juga punya usaha real kan di lapangan. Entah itu mereka masih UMKM dan sebagainya. Atau terbalik kali bro. Terbalik. UMKM-nya, bisnisnya, usahanya, sampingan, atau freelance-nya. Tapi dia juga invest saham. Kebanyakan kayak gitu deh. Betul. Nah, kalimat itu di pasal tersebut itu lagi bergejolak. Kenapa? Karena sebenarnya pemicunya atau pencetusnya itu adalah event penyuluhan atau sosialisasi tanggal 17 Juni kemarin dari P2P Humas ya. Jadi kantor pusat DJP itu panggil banyak wajib pajak ya kan untuk penyuluhan. Menginterpretasikanlah isinya PP 20 tahun 2026 itu beserta dengan contoh-contoh. Nah, terus kemudian dikatakan di sana, kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha, entah UMKM, jual baju kah, jual apa dan sebagainya, tapi juga invest di dunia saham, trading dan sebagainya, itu bisa dianggap sebagai satu kesatuan omset usaha dalam rangka uji omset 4,8 M. Apakah nanti tahun depannya Bapak Ibu masih bisa pakai tarif 0,5% atau enggak? Kayak gitu. Oke, kalau misalnya gue rangkumin yang kita lagi mempertanyakan, yang kita lagi diskusikan, itu adalah jadi contoh kayak gini ya. Misalnya kita punya UMKM, kita punya omset misal 4M lah. Kita punya omset 4M, kita punya net margin misalnya 15%, 600 juta gitu, kita punya keuntungan gitu kan. Nah, 4M terus kita juga trading saham nih. Betul. Atau kita investasi saham. Ya kan, investasi saham, misalnya kita punya modal itu 200 juta. 200 juta kita punya modal, tapi yang namanya kita jual beli saham tersebut dari 200 juta modal kita, bisa aja dalam waktu 1 tahun kita itu trading volumenya itu 2M. Oke. Bisa aja kan cuma 10 kali kan, jual beli sekali sebulan udah 10M. Udah 200 juta jadi 2M gitu kan. Nah, berarti kan gue trading itu 2M volumenya
sekarang gue omset diusahakan 4M. 6M kan? dong total. 6M dong. Ya. Nah, apakah yang ditotalin maksudnya? Nah, itu yang dimaksud di sosialisasi dari P2 Humas. Ya. Maksudnya apa tuh? Yang mereka sosialisasi adalah di total. Betul. Oh, di total. Yang disosialisasikan itu di total. Yang mereka bilang adalah ini harusnya di total. Betul. Loh. Nah, jadi 4M usaha itu sama 2M putaran di pasar modal itu dianggap satu kesatuan 6M, sehingga itu akan jadi dasar apakah nanti masih bisa pakai tarif 0,5% UMKM nggak untuk orang pribadinya ini yang jualan baju tadi. Berarti yang omset 4M dengan dia punya tadi ya net profit margin 15% sama dengan 600 juta setahun, dia kan bayarnya kan pajak 0,5%. Betul, kali 4M tadi. Iya kan? Iya kan, 0,5% kali 4M. Betul. Nah, sekarang dengan adanya dia punya trading 2M, ini langsung nggak bisa 0,5% dong? Tahun depannya. Tahun nggak depannya? Bisa. Betul. Dan itu sekali hangus berlaku selamanya, nggak akan pernah bisa pakai. Sekalipun mungkin dia, wah kapok nih gua, hangus nih 0,5%. Tahun depan dia memutuskan untuk pensiun saham nih. Cuma ya, gue mau yang 4M-nya aja. Soalnya kan 600 juta. So bisa aja kan orang yang punya modal 200 juta, dia trading volumenya itu 2M, belum tentu untung kan? Betul. Bisa aja rugi. Bisa aja rugi. Betul. Bisa aja untungnya itu sebenarnya dari 2M, bisa aja untungnya 50 juta gitu. Iya. Atau mungkin rugi 100 juta. Atau mungkin rugi 100 juta. Iya. Tapi ini bisa menghilangkan fasilitas. 0,5% dan itu selamanya. Betul. Karena yang dilihat kan omset peredaran bruto. Dan di mata penyulunya waktu itu ya yang bikin dunia gonjang-ganjing ini, omset itu ya putaran antara jual dan beli yang totalnya 2M tadi. Nah, cuman ya. Oke. Ada good newsnya kan? Gue lagi nunggu good news nih. Good newsnya apa nih? Kalau good news, kalau dibilang good banget enggak lah. Oke. Ya, masih normal news lah gitu ya. Nah, banyak pakar pajak lah yang mendebat hal seperti ini. Kenapa? Karena kan dianggapnya begini. Kalau memang trading saham itu peredaran brutonya masuk ke uji omset 4,8 miliar 0,5% UMKM-nya, ya nggak adil dong. Di mana katakanlah yang dihitung kan tadi 2M ya. 2M itu kan termasuk jual dan beli kan. Nah, sedangkan kalau kita asumsi omset itu kan jual doang. Kenapa kok lihatnya jual dan beli? Ya lihat jualnya doang kan, itu satu. Masuk akal kan? Make sense gitu kan. Terus kemudian yang kedua, itu nggak bisa dianggap usaha. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mengacu ke definisi usaha ya, usaha itu kan seperti apa? Ya contoh kita punya karyawan, kita punya kantor kah? Terus kemudian kita mengupayakan strategi marketing kah? Iya kan? Dan lain sebagainya. Dimana itu benar-benar usaha kan? Nah pada dasarnya ini cuman membuat modal atau kekayaan kita itu bisa lebih bertumbuh lewat capital market kan. Tapi kebanyakan tambah miskin sih. Nah, sekarang IHSG turun-turun. Kalau itu undangnya Michael Yo dan Iya. Nah, jadi definisi usaha yang diutarakan oleh penyulunya dari DJP dengan pakar pajak yang ada di Indonesia itu udah bentrok. Di mana dari situ belum ada titik temu. Kenapa aku bilang nggak ada titik temu? Karena di perdebatan itu kita bukan cari siapa yang benar siapa yang salah kan. Tapi ya regulatornya harus mengeluarkan aturan turunan untuk membuat ininya clear. Perdebatannya. Bahkan yang konyolnya lagi adalah di saat penyuluh dari DJP pusat itu mengutarakan main saham atau trading saham itu masuk ke kategori uji omset 4,8 miliar. Kalau kita lihat di kering pajak ya. Kering pajak itu ada orang yang tanya ya. Ini masuk enggak? Nah, jawabannya kering pajak itu unik. Kita coba lihat ya. Kering pajak itu apa sih? Kering pajak itu saluran edukasinya DJP. Dia kayak BCA, halo BCA-nya gitu. Something like that. Kalau misalnya pengen tanya ada yang kurang clear lu nanya. Betul. Gitu. Dan kita bisa tanyanya via phone ya kan, atau kita pakai sosial medianya dia, biasanya dia pakai X. Oh, dia responsif di X. Iya, responsif. Oh, jadi bisa Q&A. Betul. Oke. Ini siapapun bisa akses. Siapapun. Oke. Dan jawabannya publik juga bisa tahu. Jadi bukan di via direct message, bukan enggak. DM gitu. Nah, ini. Kalau bisa kita lihat ya. Jadi kering pajak ya. Ini pajak untuk kita ya, namanya centang biru. Dia bilang, "Hai Kak, sesuai dengan pasal 58 ayat 1 poin A PP 20 tahun 2026, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat 1 merupakan jumlah ini penting nih. Keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam 1 tahun." Ya kan? Nah, terus kemudian dia bilang, baik yang dikenakan pajak bersifat final maupun
penghasilan tidak bersifat final maupun yang final, termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Oke, clear kan? Nah, sepanjang penghasilan dari penjualan saham atau kripto tersebut tidak termasuk penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, maka tidak digolongkan penghasilan bruto ya, Kak. Apabila Kakak butuh penegasan dan lain sebagainya, maka harus konfirmasi ke KPP. Oke. Ya, ini dari ngeling pajak. Nah, tapi konyolnya lagi, kalau kita tanya ke KPP, penyuluh di KPP, AR-nya di KPP, tiap-tiap KPP itu bisa beda jawaban. Ya. Sebentar. Oke, kan semua orang pasti beda KPP. Ya kan tergantung tinggal di mana, kerja di mana, segala domisili gitu kan. Kan pasti kita sebagai nasabah kita bisa dong. Nah, lo bisa lihat dari yang dipublikasi di sosmed, kan omongannya seperti ini gitu. Betul. Apakah ini tidak bisa dibawa sebagai barang bukti bahwa seharusnya seperti ini loh gitu? Nah, ada dasar perdebatannya juga. Oke. Jadi KPP, tiap-tiap penyuluh ya, termasuk yang penyuluh DJP Pusat tadi, mereka tuh mengacu ke peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko atau kasarannya yang ngatur KBLI lah ya. Nah, di KBLI tahun 2025 yang terbaru yang sudah berlaku sekarang per 18 Juni kemarin, itu semuanya ya KBLI dari sekian banyak itu kalau kita cari ternyata ada loh KBLI 64994. Itu KBLI untuk trader saham yang bersifat personal. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, KBLI 2025 64994 perdagangan di pasar keuangan atas nama sendiri. Jadi dia bilang kelompok ini mencakup perdagangan berbagai macam instrumen keuangan ya, jelas saham, valuta asing, kontrak komoditas, kripto atas nama sendiri, trader, dan atas aset keuangan seperti bullion dan sebagainya ya. Nah, terus kemudian di sini transaksi efek dan kontrak komoditas atas nama orang lain, kepialangan ya, dan lain sebagainya. Ini yang ada KBLI-nya nomor lain ini nggak masuk. Berarti dia itu fokus ke nama sendiri. KBLI ini 64994. Artinya apa tuh, Bro? Nah, artinya adalah dari KPP tiap penyuluh yang bisa beda-beda itu ada yang ikut omongan kering pajak selama wajib pajaknya bisa membuktikan bahwa itu bukan usaha, ya kan? Jadi ibaratnya dia lihat substance over form-nya. Ada juga yang bilang, ya kalau misalnya memang kamu cari cuan, tujuanmu cuma cari cuan, jadi dilihat dia cuma dari cari cuannya doang ya. Ya harusnya kamu juga memenuhi syarat KBLI 64994 ini. Artinya secara pribadi dia harus bikin PT gitu kan maksudnya? Bukan. Dengan KBLI ini? Secara pribadi dia harus punya NIB pribadi dan mencantumkan KBLI 64994 ini. Tapi sekalipun nggak punya NIB pribadi karena dia nggak ngurus ya, tapi kantor pajaknya bisa jadi berpatokan bahwa loh kamu kan personal, kamu kan trader, kamu jual beli saham, tujuanmu cari untung. Ya kita mengacu ke KBLI 2025 64994 ini, harusnya kamu memenuhi ini, harusnya punya NIB, harusnya pakai KBLI ini. Tapi walaupun kamu nggak pakai ini, nggak ngurus NIB dan sebagainya, ya tetap negara itu mengatur adanya jenis usaha trader secara perorangan. Usaha trader. Trader. Jadi trader atau investor itu usaha bisnis. Yes. Gitu. Nah, kalau dimasukkan ke definisi usaha trader, berarti kembali ke pasal 58 angka 1 poin A ya, yang PP 20 tahun 2026, peredaran bruto itu adalah penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. That's why masuk ke uji omset 4,8 miliar yang menentukan tahun depan masih bisa pakai tarif 0,5% UMKM atau enggak tuh orangnya. Oke, berarti kalau misalnya gue simpulin ya, kita kan ada beberapa tipe orang. Ada orang misalnya nomor 1, dia itu tuh 100% trader dan investor. Oke. Dia nggak punya usaha. Iya. Berarti kalau misalnya 100% trader dan investor, apa yang kita bicarakan ini berarti aman buat mereka. Iya, masuk lah ya. Masuk, soalnya kan mereka nggak peduli no sama issue ya. No issue. Iya. So mereka nggak peduli sama 0,5%-nya tadi kan. Kalau misalnya punya PT, mau itu nggak bisa dapat SKB segala macam, it's okay buat mereka. Betul. Gitu kan. Oke, itu 1. Nomor 2, di ujung spektrumnya, kalau misalnya kita ngomongin yang usaha, ya kan UMKM, dia berarti omsetnya 4M, dia dapat bersihnya itu 15% dari segala macam, itu juga aman, dia sama sekali tidak
trade. Gitu Nggak kan. kenal capital market. Nggak kenal capital market. Iya. Berarti itu juga ya kita nggak ngomongin No ini. issue. No issue. Yang kita ngomongin adalah orang-orang yang punya bisnis, mereka itu sambil invest dan trade. Iya, Kayak gitu kan. irisannya kan. Irisannya gitu kan. Dan nah sekarang kalau gitu garisnya di mana nih? Oke. Kan kalau misalnya tadi kan tadi kan ada dari mereka kan bilang bahwa nganggap investor ini cari untung. Cari untung kan maksudnya Cari definisinya. untung, betul. Pasti cari untung. Cari untung dong pasti. Sama yang mau cari rugi kan. Kalau nggak sengaja rugi banyak. Tapi asal usulnya cari untung. Nah, garis bahwa orang ini tuh boleh aman, apapun yang dia trading dan investasikan itu tidak termasuk sebagai pekerjaan yang real, yang tadi tuh yang kayak tadi bahasanya dari kering pajak, dan yang tidak itu apa? Nah, volume, profit, atau apa gitu kayak modal? bukan dua-duanya, tapi intensitasnya. Intensitas. Betul. Jadi walaupun nggak ada angka eksaknya ya yang diutarakan ya, tapi kalau dari point of view-nya beberapa orang yang pro, kalau misalnya beberapa pihak yang pro, kalau misalnya jual belinya saham itu dianggap sebagai omset usaha, itu lihat intensitasnya. Apakah kamu masuk golongan trader atau kamu masuk golongan long term investor? Oke, Ya? berarti kalau misalnya untuk investor aman. Aman. Oh, Karena kamu beli, hold udah nggak tahu. Pokoknya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Carinya dividen katakanlah. Ya. oh, kalau misalnya investor aman. Betul. Tapi kalau daily tradingmu itu secara intensitas banyak, lihatnya kan dari statement sekuritas kan ya. Oke. Nah itu dianggap sebagai usaha. Oke. Nah itu yang mematikan menurutku. Kalau misalnya trader yang sering itu kayak gimana itu? Maksudnya kayak tadi kan kalau misalnya dia punya modal 200 juta tapi dia tradingnya itu 2M dan dia itu lose-nya 100 juta. Rugi dong, boncos kan. Terus itu kategorinya apa gitu? Maksudnya apakah berarti trading volume gimana gitu dia mendefinisikannya? Ya sesimpel ya sebenarnya, bukan mendefinisikan ya. Kantor pajaknya sesimpel dia cuman lihat secara volume per hari itu bisa di atas 10 atau 20 itu termasuk usaha berarti. Karena kamu trader aktif. Kalau misalnya ada trennya goto 50 sekarang gimana? Dan apalagi Cicil satu lot. Cicil satu lot abis itu dia sekarang ngantri lagi nggak bisa jualan bro. Yang ngantri jualan 200 juta lot, 300 juta lot. Nah itu dia. Jadi memang ya ini polemik lah. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini sebenarnya kan kita bukan cari perdebatan siapa yang benar siapa yang salah. Benar. Nah, cuman ya mau cari kejelasan sih arahnya kemana gitu. Setuju. Tapi belum keluar jawabannya berarti. Belum, karena sampai dengan sekarang peraturan pemerintahnya udah rilis, tapi aturan turunannya belum ada. Entah PMK-nya kah atau SE Direktorat Jenderal Pajaknya kah, nggak ada. Dan semua channel untuk sosialisasi dan interpretasi peraturan yang disediakan oleh DJP, entah itu penyuluh, entah itu AR ya, entah itu kering pajak, itu bisa beda-beda jawabannya. Nah, that's why ya sekarang problemnya di situ. Ini kan bukan sesuatu yang baru. Maksudnya ya gue undang-undang kesini gara-gara gue kena FVP lo gitu kan. Nah pasti kan udah banyak yang menyuarakan. Ini kan mereka minta klarifikasi lah gitu. Maksudnya ini mau yang benar tuh yang mana gitu kan. Supaya kalian bisa ajarin kita yang benar. Betul. Supaya teman-teman yang jago-jago di pajak ini bisa mensosialisasikan penerjemahan yang sebenarnya itu apa gitu. Nah so far jawabannya apa? So far jawabannya just silent. Oh. Gak ada pernyataan, masih belum ada pernyataan. Positive thinking bro, mereka lagi mempersiapkan. Nah mungkin kita bisa lihat lah ya perbandingannya ya. Boleh, gue pengen tahu ini sih, gue pengen tahu implikasinya apa. Tadi ya soalnya ini kan artinya untuk orang-orang yang berbisnis dan mereka itu trading saham dengan volume sekian tadi kan 10 trade per day gitu misalnya. Apa before afternya kalau kayak gitu? Nah kita langsung masuk hitung-hitungan aja ya. Jadi kita kasih skenario 1 dan skenario 2 lah. Ya. Skenario satunya apa nih? Jadi skenario satunya kita lihat case-nya dulu ya. Jadi ada Bapak A punya kondisi di tahun 2026 ini. 1, dia punya usaha UMKM perorangan. Ya, jualan sepatu kulit misal. Omsetnya 3M per tahun. Profitnya 500 juta. Oke, clear. Nomor 2, dia punya istri. Terus istrinya itu punya usaha perorangan juga, salon katakanlah.
Omsetnya 500 juta per tahun, profit 250. Bagus banget bisnisnya, bro. Bagus nih, jasa kan. Iya. Nah, terus kemudian yang ketiga, istrinya itu juga punya PT perorangan. Untuk usaha skincare. Omsetnya 1M, profitnya 400 juta. Oke. Nah, seperti yang kita tahu DPP 20 itu kan usaha perorangan sama PT perorangan, omsetnya kan jadi satu. Terus kemudian ilustrasi yang keempat, keduanya memilih melakukan perjanjian pisah harta nih. Oke, clear ya. Jadi Bapak A sama Ibu B ini punya NPWP masing-masing. Nah, kita nggak usah lihat 2027-nya dulu, kita lihat 2026. Berarti cara ngitung pajaknya gimana? Sesimpel kita hitung dulu nih. Omsetnya Bapak A kan tadi 3M ya. 3M, si Ibu B-nya istrinya 500 juta, berarti 3,5 kan. Terus PT perorangannya 1M, berarti total 4M kan. 4,5 M ya. 4,5. Nah, masih bisa pakai tarif 0,5% dong. Dan asumsinya tahun lalu juga dia nggak melebihi lah. Berarti sesimpel Bapak A, dia omsetnya dia 3M ini dapat fasilitas. Jadi kalau misalnya kita lihat rumusnya ya, 3M ini dapat fasilitas 500 juta pertama orang pribadi nggak kena pajak. Jadinya 2,5 M kali 0,5% 12.500.000. Kalau si Ibu B, dia omsetnya 500, dia juga dapat loh fasilitas 500 juta pertama bebas pajak. Berarti 0, nggak bayar. Oke. Nah, PT perorangan nggak ada fasilitas nih. Dia omsetnya 1M, bulat 1M kali 0,5% 5 juta. Ya. Berarti total yang harus dibayar di keluarga ini ya berarti 12,5 tambah 15. 12,5 juta tambah 5, 17.500.000 lah. Oke. Nah, 2026 kita tahu omsetnya total 4,5 M kan. Berarti nggak tembus dong 4,8. Berarti tahun depan 2027 itu mereka masih bisa pakai idealnya. Benar. Oke. Nah, terus lanjut Bapak 2027 Bapak A ya omsetnya tetap maksudnya usahanya tetap omsetnya naik dari 3M 3,5 M. Oke, dari 3M jadi 3,5. Terus istrinya dari 500 dia naik 600 nih. Terus kemudian dia juga punya PT perorangan tadi, omsetnya turun dari 1M jadi 650. Oke, keduanya pisah harta. Oke. Sama pada dasarnya. Cara ngitungnya untuk 2027-nya. Bapak A-nya omset 3,5 M kurangi fasilitas dulu. Kurangi fasilitas 500 juta pertama kali 0,5% 15 juta. Istrinya dapat fasilitas juga 500 juta. Omsetnya 600 juta kurangi 500 kali 0,5% jatuhnya 500.000. PT perorangannya ya dari omsetnya 650 juta kali 0,5%. Ya. Oke. Berapa yang harus dibayar? Ya total ini. Ya. Total 3 ini. Oke. 18.750. Ya. Ini skenario ideal dengan kondisi tadi. Bapak A, Ibu B nggak kenal capital market. Oke. Ya, berarti no issue kan? No issue. Oke, sekarang kita masuk investor mereka. Kayak kenal pun investor. Mereka bukan trader. Betul. Atau belum teredukasi. Nah, sekarang masuk skenario 2 nih. Oke. Ini yang chaos. Ya, ini dengan asumsi apa yang dikatakan penyuluh DJP pusat dan mereka-mereka yang pro itu nanti benar adanya seperti itu. Mereka sosialisasi di mana maksudnya? Di kantor DJP pusat. Ngundang. Oh, ngundang. Itu recorded juga. Iya, dan kita bisa ikut. Oke. Kita bisa ikut. Oh, lu ikut juga? Enggak, aku nggak ikut. Okay. Ada seniorku lah yang ikut. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini sama ya kondisinya. 2026 Bapak A, Ibu B, PT perorangannya Ibu B itu sama omsetnya. Seperti contoh yang pertama di 2026. Hanya saja ketambahan poin kelima ini. Bapak A aktif melakukan trading saham di Bursa Efek Indonesia dengan putaran dana ya. Belinya 9M, jualnya 6M. Berarti total kan 15M nih. Jual beli. Kena 0,1% final kan? Oke. Secara pajaknya yang harus dibayar clear karena dipotong sama sekuritas, ya kan? Nah, kita ngitung berarti 2026 untuk usahanya Bapak A, Ibu B sama PT perorangannya gimana? Sama. Masih bisa pakai 0,5%. Nggak beda untuk tahun ini gitu ya. Betul. Oke. Nah, terus sekarang kita lihat 2027-nya. Kondisinya tuh sama. Nggak ada yang beda. Secara omset sama profit. Seperti skenario 1 tadi. Hanya saja ada ketambahan poin. Yang kelima. Bapak A memutuskan berhenti menjadi trader. Dan hanya fokus long term investment di Bursa Efek Indonesia. Buy and hold. Oke. Tapi udah telat. Kenapa?
Karena di tahun 2026-nya yang jadi acuan. Dia punya putaran itu 15 M jual belinya. Sehingga untuk 2026 yang tadinya omsetnya itu harusnya dari usaha doang itu nggak lebih. Ya nggak tembus 4,8 miliar. Kan 3 M tambah 500, 3,5 tambah 1 M 4,5 kan. Tapi begitu ketambahan putaran 15 M ini, berarti kan jadi 19,5 M ini putarannya. Tembus dong. Maka 2027-nya cara ngitung pajaknya, Bapak A, Ibu B, PT perorangan Ibu B itu nggak bisa pakai tarif 0,5%. Nah, ngitungnya pakai apa? Pakai tarif normal. Cara ngitungnya gimana? Khusus untuk Bapak A dan Ibu B, suami istri, itu penghasilannya harus digabung dulu. Bapak A, Ibu B. Tapi yang digabung itu profitnya, bukan omsetnya. Nah, ini kan profitnya ada nih. Ya kan? Aku udah tulis. Bapak A 2027 profitnya 700. Ibu B 2027 profitnya 300. Nah, 700 tambah 300 1 M nih. 1 M dikurangi sama fasilitas PTKP, penghasilan tidak kena pajak. KI 0 ya. Status kawin, istri bekerja, tanggungan 0 katakanlah. Dapatnya 112.500.000. Dapatnya dari mana ini? 54 tambah 54 tambah 4,5. Nah, berarti kita dapat PKP-nya nih, penghasilan kena pajak 887.500. Nah, ini kita hitung langsung PPh gabungannya. Pakai tarif progresif 5-35%. Dapatnya untuk Bapak A sama Ibu B itu 210 juta gabungannya. Nah, setelah dapat gabungannya, maka harus diproporsionalkan berapa yang jadi tanggungan Bapak A, berapa yang jadi tanggungan Ibu B. Karena mereka punya 2 NPWP berbeda. Nah, Bapak A itu tanggungnya 147, dapatnya dari mana? Kita proporsi. 700 juta itu omset peredarannya Pak A, Bapak A, ya, profitnya dia, dibagi 1 M, dikali 210 juta, PPh terutang gabungannya. Dapatnya proporsinya 147, Ibu B 63. Intinya suami istri itu bayar berapa? 210 juta. Nah, PT perorangannya gimana? PT perorangannya fasilitas 0,5%-nya hangus juga kan? Berarti ngitungnya gimana? Nah, ini PT perorangannya dia punya peredaran 650 juta, ya, profitnya 125 kan 2027. Ya udah, dari profitnya dia 125 juta plus peredarannya dia itu masih 650 di bawah 4,8 miliar, dia bisa dapat fasilitas pasal 31E pengenaan pajaknya 11% dari profit. 13.750. Kalau kita gabung, berarti yang dibayar itu 224 juta. Untuk Bapak A, Ibu B, dan PT perorangan Ibu B itu total 224 juta. 224 juta dibandingkan sama skenario tadi, yang pertama, itu cuman di kisaran 18 juta 750. Berarti 10 lebih. Iya, 10 lebih. Hampir 15 kali lipat naiknya. Hanya karena fasilitas 0,5% mereka hangus. Dan itu nggak bisa di-reset kan? Dan itu nggak bisa di-reset. Sekali dia nggak pakai 0,5% oleh sebab fasilitasnya hangus, selamanya nggak akan bisa. Ini tadi kan mereka kan pisah harta kan? Betul. Nggak ngefek ya? Nggak ngefek. Di PP 20 tahun 2026 dikatakan pisah harta nggak pisah harta. Oh. Itu nggak ngefek. Gabungan. Berarti Jadi diperjelas di situ. Berarti nggak usah merit. Tapi punya anak. Gimana ini? Ikut Bang Hotman. Aspirnya banyak. Oh, gue sih gak ngomong berani. Bang Hotman, with all due respect. Saya masih mau bisa makan dan minum di rumah. Iya. Oke. Apakah trader juga ada pajak yang harus dibayar? Dan apa wajib lapor SPT tahunan? Kalau misal penghasilannya full cuman dari trading, apakah tetap harus lapor pajak? Oke. Kalau itu aku rasa clear lah. Jadi kalau misalnya kita investasi di Bursa Efek Indonesia, saham Indonesia ya, itu pengenaan pajaknya itu 0,1% final dari tiap transaksi jual dan beli kita ya. Dan itu sifatnya sudah dipotong langsung oleh sekuritas dan disetorkan ke negara. Jadi nanti kita itu bakalan dapat bukti potong aja dari sekuritas ya. PR kita minta bukti potongnya. Tapi sekalipun kita nggak dapat, pada dasarnya semua bukti potong sekarang itu udah automatically masuk ke akun Cortex-nya kita. Dan itu kita bisa akses. Dan apakah perlu lapor pajak? Jawabannya iya, lapor SPT.
Jelas. Yang kita laporkan apa? Ya nilai jual dan belinya itu yang satu kesatuan beserta dengan PPh final yang dipotong oleh sekuritas itu kita harus cantumkan di SPT. Plus kepemilikan nilai portofolio akhir tahun per 31 Desember kita itu juga kita ungkap di posisi aset atau harta. Misalnya kita beli katakanlah waktu itu 2000 lot GoTo, kita sell 1500, ya 500-nya masih sisa, kita hold 31 Desember, ya kita harus ungkap. Gitu. Ya, kita harus laporin itu ya. Oke. Terus bagaimana cara lapor pajak dividen beberapa porto yang di reinvest ke satu emiten? Oke, ini mungkin gue rekap sedikit pertanyaan itu apa, soalnya ini sedikit kompleks gitu ya. Jadi misalnya kita dapat dividen dari beberapa bank deh, misalnya Mandiri sama BCA gitu ya. 50 juta, kita dapat 100 juta. Nah 100 juta ini kita kan harus bayar pajak 10%. Kalau misalnya kita mau menggunakan uangnya buat beli motor, mau beli apa konsumtif lah gitu. Konsumtif. Nah, tapi kan kita bisa dapat fasilitas untuk bayar pajak itu 0% apabila kita reinvestasikan ulang. Betul. Nah, tapi kan kita reinvestasikannya ini kan yang tricky itu adalah kan bisa muter-muter. Misalnya nih 100 juta, gue sekarang beli saham A dulu. Saham A naik jadi 110 juta. Habis dari saham A itu naik, gue pindahin, gue beli ke deposito bank digital. Deposito bank digital dari 110 juta naik ke 115 juta. Terus gue tarik lagi, gue pindahin ke reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang dari 115 juta jadi 110 juta. Terus lapornya kayak gimana kalau kayak gitu? Oke. Jadi pada saat kita terima dividen dari emiten yang kita invest sahamnya di Bursa Efek, itu kan bulannya bisa beda-beda ya. Katakanlah nih BBCA baginya April misal. Kita punya PTBA baginya Agustus misal ya kan. Nah, selama kita itu terima dividen, katakanlah di tahun 2026, walaupun tadi bulannya beda-beda ya, kewajiban kita untuk melakukan laporan realisasi reinvestasi atas dividen tersebut di tahun 2026 itu maksimal untuk orang pribadi ya, adalah akhir Maret 2027. Oke. Nah, itu adalah batas maksimum lapornya. Sehingga kesimpulannya apa? Sehingga kesimpulannya sebelum akhir Maret 2027 itu kita masih bisa pindah-pindah sebenarnya. Dan itu fine, nggak apa-apa. Nah, cuman nanti pada saat kita sudah mau lapor, ya kan, itu kita harus locking di mana itu terakhirnya kita taruh. Gitu. Berarti pindah-pindah doesn't matter. Betul. Yang paling penting adalah waktu lo lapor di tahun 2027. Kita lagi di mana nih? Betul. Berarti kalau kayak gitu bisa disimpulkan posisi yang kita investasikan itu harus minimal setinggi dividen yang kita dapat. Yes. Soalnya kayak gini, ini beberapa turunan, nih. Misalnya kayak gini. Misalnya sekarang gue udah investasi 1M. Udah punya di deposito 1M, udah punya deposito 1M. Tadi kan dapat dividen 100 juta. Terus 100 juta kan gue investasikan kembali gitu kan. Nah, yang dilihat temen nih, soalnya kan gue sebelumnya udah punya 1M. Kalau misalnya tahun depan gue tarik 1M-nya nih. Gue tarik 1M-nya, gue cuma sisain 100 juta. 100 juta yang tadi tuh dari dividen yang dari BCA sama Mandiri, 100 juta gue masukin ke sini, tapi 1M-nya gue tarik. Nah, itu fine gak? Soalnya kan ada penurunan 900 juta. Atau ekspektasinya itu adalah dari 1M yang gue udah punya, ini harus nambah jadi 1,1M gitu. Padahal 1M ini bukan dari dividen. Ini dari usaha gue atau dari gaji gitu. Free cash flow kita kan sebenarnya. Free cash flow. Nah, jadi gini, aku tambahin satu lagi ya. Tadi kan aku bilang kalau misalnya realisasi reinvestasi wajib lapor maksimal akhir Maret tahun depannya. Untuk orang pribadi nih. Nah, tapi angka di tanggal berapa yang wajib dilapor, yang di locking terakhir, itu tanggal 31 Desember. Di tahun tersebut, di tahun kita terima dividen. Tadi terima April, ya kita lockingnya per 31, uangnya terakhir transit di mana, itu yang harus dilapor. Di laporan realisasi reinvestasinya. Nah, terus kemudian tadi, kalau misalnya pertanyaan, awalnya punya 1M nih, katakanlah di deposito. Terus kemudian dapat dividen 100 juta. 100 jutanya itu harus di top up ke depositonya supaya jadi 1,1M, atau boleh 100 jutanya ini aku pakai, tinggal yang nanti itu 1M itu aku ambil 900 juta lagi, sisain pokoknya 100 juta dari awal itu dianggap reinvestasi atau enggak? Jawabannya dilihatnya sama DJP itu tanggal realisasinya kapan. Jadi kalau misalnya kita terima dividen April, tapi kita punya depositonya itu udah dari Januari katakanlah, terus kemudian kita tarik 900 juta dan sisakan 100 juta, tetap tanggal pembukaan depositonya itu tanggal 1 Januari kan. Nah, kalau gitu argumennya kayak gini. Yaudah gue carinya semua 1M. Terus gue masukin lagi. Boleh. Gak apa-apa.
Nggak apa-apa. Selama kita lock ya 100 jutanya itu waktu terakhir transit 3 tahun. Nah, apakah boleh berubah? Misalnya nih, oke, itu tadi udah fine ya, berarti udah clear. Berarti kalau tergantung dari pembukaannya kapan deposito segala macam. Terus apakah uang ini boleh pindah-pindah? Tadi kan kita ada investasi, misalnya kita ada investasi di saham, di dividen, di obligasi, deposito gitu kan. Di tahun 2027 kan gue udah lapor bahwa gue udah masuk nih 100 jutanya itu di deposito gitu kan. Tapi di tahun 2027 gue lihat ini marketnya lagi bagus, gue pengen jual depositonya, gue pengen beli saham gitu kan. Sehingga di tahun 2028 100 jutanya ini migrasi jadi saham. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Boleh, oke. Boleh. Gak apa-apa. Yang penting pada saat kita mau lapor realisasi reinvestasi, ya per 31 Desember itu dananya parkir di mana? Itu supaya, atau tujuannya dari pemerintah lah ya, itu mengupayakan supaya uang itu ya tetap berputar di dalam negeri lah. Oke. Kasarnya gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah, gue mau bertanya lagi kalau itu. Ini turun ketiga nih. Turun ketiga. Soal what if scenario panjang banget soalnya nih. What if kayak gini ya misalnya. Misalnya tadi kan sama gitu ceritanya sama deh. Gue udah punya 1 M sebelumnya di deposito. Sekarang dapat dividen 100 juta nih dari Mandiri sama dari BCA gitu kan. Gue reinvestasikan lagi di saham. Ya, gue reinvestasikan di saham. Sahamnya rungkat. Habis itu dari 100 juta jadi ke 0. Gitu. Misalnya jadi 0 supaya gampang lah gitu, jadi ke 0. Nah, artinya kan di akhir tahun gue gak bisa buktikan apa-apa. Kayak seakan-akan gue dulu punya 1 M, sekarang gue punya 1 M, gue gak ada top up-nya nih. Nah, apakah gue udah rungkat 100 juta, gue tetap harus bayar dividen 10%-nya gitu. Soalnya dilihatnya gue gak ada tambahan top up apa-apa gitu. Jawabannya gak perlu bayar dividen 10%-nya selama saham yang rungkat tadi, itu kita gak cut loss. Kalau misalnya cut loss gimana? Nah, kalau cut loss gak bisa. Karena kan berarti gak melakukan reinvestasi dong. Kan udah investasi 100 juta, gue cut loss. Sisa 10 juta duitnya. Udah reinvestasi tapi udah cut gitu. Udah minus 90 juta gue. Iya. Nah, itu gak bisa. Berarti gak boleh cut loss. Gak boleh cut loss. Berarti gak boleh rugi. Gak boleh rugi. Ya gak boleh rugi. Gak boleh rugi atau gak boleh cut loss. Ya rugi boleh tapi jangan nyesel aja. Nah, karena di sekuritasnya nanti, statementnya nanti kan ada harga perolehan sama harga pasar. Nah, harga perolehan itu yang dipatok. Kalau misalnya kita nggak cut loss. Kalau nggak cut loss. Kalau misalnya cut loss bisa nggak kita kasih jok nih, gue dari investasi loh, tapi gue investasi bisa rungkat gitu. Ya gue nggak bisa bayar pajak dividen 10% ya gue dari investasi, boleh nggak sih? Gitu? Banyak skenario itu akan dibantah oleh kantor pajaknya. Gray area berarti. Gray area. Mana buktinya? Kan udah cut loss. Berarti nggak ada dong proven kalau itu uang parkir di Indonesia. Hilang. Parkirnya ke rekening orang lain yang cuan, ya kan? Ya gitu. Dikasih belas kasihan gak nih? Udah minus 90% bro. Mohon lah Pak. Gak ada. Oke, kita move on ke skenario selanjutnya ya. Teman-teman udah dapat lah ya gambaran kira-kira arahnya gitu. Jadi kita udah menjawab yang pindah-pindah kayak gimana. Lo boleh artinya kalau misalnya pindah-pindah. Asalkan waktu lo lapor itu ada gitu ya yang diinvestasikan. Oke, kita sekarang ngomong ke skenario yang saham US maupun income dari tempat lain gitu. Bagaimana cara lapor pajak dividen dari aset yang berbasis di US, misalnya saham US lah. Gitu. Nah, saham US itu kan kita bisa dapat capital gain atau dividen. Nah, kalau untuk capital gain di US itu dia nggak ada potongan pajaknya. Ya. Nah, terus kemudian pada saat kita terima, kita menganut prinsipnya Indonesia ya. Jadi Indonesia itu kan asas perpajakannya adalah domisili dan sumber. Selama kita itu domisilinya di Indonesia, walaupun sumbernya bukan di Indonesia, seperti kita main di capital market US, itu kita tetap harus bayar pajak di Indonesia. Nah, sehingga pada saat kita dapat capital gain di US, walaupun US-nya itu nggak melakukan pemotongan pajak, waktu kita terima, kita mengakui sebagai orang pribadi wajib pajak dalam negeri ini, kita akan kena pajak di Indonesia. Dan pajaknya gimana? Nggak ada aturan khusus terkait dengan pajak capital gain, khususnya saham US. Sehingga kita mengacunya ke tarif normal pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk orang pribadi kenanya akan progresif 5-35%. Untuk dividennya gimana? Dividen ya kurang lebih sama sebenarnya. Untuk di US bedanya ya, kalau capital gain US nggak potong pajak. Tapi kalau misalnya untuk dividen di US itu tarif untuk potongan pajaknya normal itu 30%. Tapi ada tax treaty antara Indonesia dengan USA di mana kita masyarakat Indonesia itu akan dipotong cuma 15%.
Oke, kita udah dipotong nih. Nah, terus dividennya kalau kita bawa pulang gimana? Ya kan? Atau kita akuin gimana? Kita bisa nggak bayar pajak khusus untuk dividen itu? Jadi 2 topik ya. Tadi capital gain, ini dividen. Nah, untuk dividen kita bisa nggak bayar pajak kalau kita repatriasi bawa pulang tuh dividen dan reinvestasi 3 tahun. Oh, berarti sama sebenarnya. Kalau misalnya kita dapat cuan dari dividen saham US, kita kan berarti cuman bayar pajak yang dari US tadi 15%. Betul. Itu udah otomatis kepotong gitu maksudnya. Betul. Dari aplikasi yang kita buat beli saham US-nya itu udah kepotong otomatis gitu. Berarti bisa dibilang dividen cuan yang kita dapat dari dividen ini bisa bayar pajak 0% asal kita reinvestasi di Indonesia. Repatriasi dan reinvestasi ya. Jadi harus dibawa pulang. Katakanlah kita pakai exchange luar negeri nih, ya harus dibawa pulang. Repatriasi, terus reinvestasi, beli saham Indo. Gitu. Oke, clear. Terus tanyain tentang usage PT buat hold saham US dong gitu. Itu kayak gimana? Oke. Ini udah maksudnya tax planning. Oke. Ini yang tanya pinter nih. Oke. Nah, tadi kan kita bahas tentang capital gain, sama dividen. Oke, itu pakai akun pribadi. Iya, akun pribadi ya. Sekarang pakai akun PT bedanya apa gitu kan? Nah, kalau aku tuh honest, aku akan sarankan di saat tujuanmu adalah capital gain, berarti trading mungkin ya. Nah, ataupun hold ETF ya, kan ada capital gain di situ. Pakailah badan usaha. Oke. Tapi kalau misalnya tujuanmu itu untuk dividen, ya, maka pakailah orang pribadi. Oke, karena untuk orang pribadi kan tinggal repatriasi, reinvestasi 0 gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai badan usaha untuk capital gain, maka capital gain-nya yang kita akan terima dari saham US tadi plus capital gain dari ETF mungkin itu kenanya 22% flat kan. Kalau misalnya pakai PT. Betul 20% kan? kali 50%. Kalau capital gain-nya yang diterima PT itu di bawah 4,8 miliar kan. Oh, 4,8 M itu patokannya ya? Iya, untuk bisa dapat fasilitas pasal 31E yang 22% jadi 11% kan. Oke. Tapi kalau misalnya tembus ya 22%. Ini kita ngomongin profit. Atau profit, capital gain kan. Kalau misalnya profitnya itu di bawah 4,8 M berarti 11%. Betul. Kalau misalnya di atas 4,8 M berarti 22%. Oh enggak, sorry. Yang 4,8 M itu grossnya atau peredaran brutonya. Berarti apa tuh? Trading volume? Iya, trading volume berarti. Jual untuk ininya apa namanya pada saat kita jual. Oh, berarti ya trading volume sisi jual. Betul. Kan peredaran bruto. Ya berarti kasarannya 22% lah. Karena trading volume kan bisa besar ya. Iya. Ya tapi daripada kena progresif sampai 35% untuk orang pribadi, lebih baik pakai PT kan. Oh. Nah itu usefulnya untuk bikin badan usaha PT untuk trading saham US. Tapi kalau misalnya yang pajak pribadi itu 5-35% dari profit. Betul. Kalau misalnya ini 22% dari profit. Dari profit juga sama. 20%. Oh. Katakanlah kalau size-nya sekelas Andrea Hakim mungkin ya. Ya dia akan pilih PT dong. Benar. Iya kan? Iya. Tapi kalau saya 10-20 juta, ya nggak usah mikir lah, udah pribadi aja. Benar. Iya kan? Tapi kalau misalnya gitu orang pasti banyak pertanyaan. Kalau misalnya kayak gitu, apakah berbeda? Misalkan orang banyak yang udah punya 2 PT, 3 PT gitu kan. Kalau misalnya 3 PT, trading jualnya itu misalnya 4M, berarti 11% kenanya gitu. Betul, bisa. Dan itu sebenarnya bukan hanya untuk trading saham doang. Kalau kita mengacu ke PP 20 tahun 2026, walaupun sudah banyak yang ditutup celahnya, tetap ada celah lain kan. Which is di saat, kalau misalnya PT CV baru nggak bisa pakai 0,5%. Tapi ingat loh, orang pecah PT sama CV baru atau banyak PT CV itu sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk 0,5%-nya. Ada yang menghindarkan diri untuk jadi PKP. Oleh sebab suppliernya nggak menerbitkan PPN dan dia nggak bisa atau nggak mampu lah pungut 11% dari customernya mungkin sensitif harga, ya dia harus pecah supaya peredarannya di bawah 4,8 M dan dia nggak jadi PKP kan. Ya. Plus kalau misalnya dipecah 4,8 M ke bawah omsetnya tiap-tiap badan usaha ini, ya tetap ada penghematan karena pengenaan pajaknya kan 11% dari profit, daripada semuanya digabung jadi satu PT kemudian tembus kena 22% dari profit, ya mending dipecah dong. Kan kasarnya gitu. Sama. Konsepnya sama.
pecah itu tuh bukan gara-gara gue punya banyak pertanyaan sih sebenarnya. Sama Bro Vincent jadi banyak pertanyaan gitu. Kayak ya misal kalau orang pecah kan kadang-kadang misal gue lihat ya kayak ada orang pecah itu gara-gara mereka punya misalnya gue punya restoran. Bisa aja gue punya restoran itu di Bekasi, di Depok, di Bogor. Ya. Nah, ada orang yang pakai satu PT buat 3 restoran. Ya. Bekasi, Depok, Bogor. Bukan restoran lah, apalah. Jual baju, apapun, jual sepatu, apapun itu ya. Ini 3 toko gitu. 3 toko di 3 tempat. Orang ada aja yang bikin satu PT buat 3 toko tersebut. Ada juga yang bikin 3 PT per cabang gitu. Ya. Supaya mensimplifikasi lah. Ini jadi PNL di sini, PNL di sini, PNL di sini. Apakah itu salah? Kayak kalau misalnya mecah PT itu boleh gak sih sebenarnya? Nggak ada aturan yang kita larang. Oke. Yang kita langgar nggak ada yang larang, nggak ada yang kita langgar. Oke. Dan itu fine aja untuk dilakukan. Dan bahkan ya kalau misalnya kita lihatnya cuma dari segi pajak kan tadi ya. Tapi banyak juga pola pandang atau pandangan tentang perspektif bisnisnya juga. Kalau misalnya kita pecah per badan usaha, ya satu secara substansinya jelas. Orang cabangnya aja benar-benar beda nih fisiknya kan gitu. Kedua, secara penilaian kinerjanya pun kita juga bisa lebih fokus kan per cabangnya. Terus kemudian yang ketiga, ya tiap-tiap cabang itu berlokasi di KPP yang berbeda loh. Kalau memang dijadikan satu KPP yang lainnya, ya kita ngomong nih ke penyuluhnya atau AR-nya gitu. Mau dijadikan satu, ntar temen lu yang di KPP sana nggak dapet dong Mbak. Gitu. Tapi mereka mikirin gituan. Maksudnya mereka kan bukan perusahaan yang kayak kalau misalnya kita ngomongin kayak bank atau enggak kalau misalnya kita ngomongin kayak restoran ya kan atau apapun lah kalau misalnya ada klien itu ditarik ya mereka bisa marah gara-gara mereka kan ngejar target gitu. Yeah. Soalnya kan pasti kan masing-masing sales punya ini. Tapi kalau misalnya negara kan nggak punya kepentingan itu mereka dapat target di sini ya nggak omset buat negaranya sama gitu maksudnya. Betul, ya kita ngacunya kan ke agensi teori ya. Jadi kalau negara kan kepentingannya ya sama, pokoknya kolektif kan. Tapi tiap KPP kan punya targetnya masing-masing. Dan sekarang kan target maksudnya? Target apa? Target penerimaan negara kan. Oh. Nah, jadi fun fact-nya gini, baru-baru ini juga keluar peraturan baru ya. Ada indikator penilaian kinerja lah dari pegawai pajak. Oke. Ya. Nah, sekarang itu penilaian kinerjanya yang paling besar bobotnya itu kinerja kolektif. Oke, nah itu tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengurangi aktivitas pungli ya kan, atau mungkin under table dan lain sebagainya. Karena kinerja individunya itu bobotnya lebih kecil daripada kinerja kolektif untuk menentukan berapa bonus yang masih masuk kantong per individu. Oke. Nah tapi dari semuanya target kolektif maupun target personal ya, itu bobot paling besarnya jumlah penerimaan negara. Oh. Jadi tiap KPP itu dikejar target. Kalau nggak capai target, ya bonusnya nggak dapat. Beda nggak sama THR? Beda. Ini gaji ke-14 kasarannya. Dan semua pegawai pajak itu sekarang gitu. Dan itu konyol. Sorry itu sih ya. Ini konyolnya Kementerian Keuangan menurutku. Karena kementerian itu kan lembaga negara. Dan lembaga negara itu harusnya ASN ya. Itu kan memberikan pelayanan kepada masyarakat kan. Mereka tuh digaji kan sama kita-kita nih. Tapi konyolnya adalah mereka bukan berusaha untuk mengedukasi, tapi justru berusaha untuk mendapatkan lebih dari rakyatnya. Oleh sebab penilaian kinerjanya itu berbasis dari berapa banyak penerimaan negara yang bisa lu kolek nih. Beda sama Kementerian BUMN dong. Agak unik kalau BUMN waktu itu ya, walaupun sekarang Danantara ya. BUMN kan memang bisnis base kan dia. It's okay, nggak apa-apa gitu kan. Tapi Kementerian Keuangan ini agak aneh. Gitu loh. Nah itu menurut dia apa? Menurut saya sih Bapak nggak aneh Pak. Ya menurut saya aneh. Menurut saya sih Bapak IHSG kita dibantu Pak, tolong mikirin dengan lebih baik ya kan. Rupiah kita tolong distabilkan ya. Yang tadi yang aneh dia Pak. Alamatnya di mana? Oke, kita move on aja kalau gitu. Pajak buat yang berpenghasilan luar negeri gimana kok? Thanks. Oke. Ini berarti mungkin dia freelance, dia dapat kerjaan dari Singapura, dari Amerika kayak gitu ya. Atau enggak mungkin dia banyak juga yang nanya itu tentang TKI.
Dia itu misalnya TKI di luar negeri, abis itu mereka bawa uangnya itu ke Indonesia, kirim ke keluarga mereka, itu kayak gimana gitu. Oke. Nah, jadi gini, kalau misalnya ini kalau tadi pertanyaannya, aku bagi dua ya. Oke. Jadi penghasilan dari luar negeri dulu, katakanlah kita freelance atau apa, videographer dan lain-lain, ya jual jasa ke luar negeri. Nah, sama TKI ya. Yang pertama dulu deh. Kalau misalnya kita itu domisilinya di Indonesia dan kita dapat resource atau income itu dari luar negeri, tetap ya asas domisilinya Indonesia itu melekat ke kita. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya selama kita kewajiban pajak subjektif dan objektifnya terpenuhi, objektif itu terkait dengan penghasilan, subjektif itu kalau udah di atas 18 tahun gitu kan ya. Ya maka kita harus jadi wajib pajak dan bayar pajak. Nah, kalau kita mengacu lagi ke peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026, itu dikatakan secara clear kalau pekerjaan bebas tidak boleh pakai tarif 0,5%. Berarti kita coret nih 0,5%. Oke. Nah, kalau nggak bisa pakai insentif fasilitas tarif UMKM, berarti cara ngitungnya gimana? Kita mengacu ke pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 5-35%. Tapi nggak serta-merta semua penghasilannya itu dikenakan 5-35%. Ada beberapa komponen pengurang nilai penghasilan kena pajaknya. Yang PTKP tadi itu ya? Itu satu, PTKP. Kedua, kita bisa menghitung berapa sih profit usaha kita selaku pekerjaan bebas ini dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Oh, yang dibayar berarti bukan dari total omsetnya. Betul. Soalnya dianggap harus ada biaya-biaya gitu. Kan kita videographer, kita juga mungkin hire tenaga juga dan sebagainya, beli kamera, ada penyusutannya dan lain-lain. Ya kita kalau misalnya kita nggak punya laporan keuangan ya, orang pribadi ya nggak punya laporan keuangan, DJP memberikan keleluasaan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Katakanlah 50%. Nah, misal nih, kita terima omset dari luar negeri 3M setahun. Wih gede juga. Nah, terus kita lihat nih, jasa videographer itu pakai norma ada ya. Jadi ada juklaknya DJP, tiap-tiap profesi beda, dokter, pengacara, notaris dan sebagainya. Katakanlah videographer nih 50%. Ya, berarti dari 3M itu dikalikan 50% dulu. Sisa 1,5M dikurangi PTKP. Nah, PTKP-nya tergantung. Misal single, belum berkeluarga, tidak punya tanggungan 54 juta setahun gitu ya. Ya berarti 1,5M kurang 54 juta setahun, hasilnya 1,4 sekian itu kita hitung 5-35% progresif. Ngerti. Gitu. Kalau itu kalau misalnya untuk income yang dari luar negeri. Tapi lu tadi sering ngomong tentang dia itu tuh dapat uang luar negeri tapi dia basis domisilinya Indonesia gitu. Lu tadi sering berkali-kali underline basis domisili Indonesia. Nah, definisi basis domisili Indonesia itu apa? Basis domisili Indonesia itu selama 183 hari atau lebih. Dalam 1 tahun berturut-turut kita itu stay di Indonesia. Berarti lebih dari 50% lah di Indonesia. Berarti kalau misalnya lu di atas 50% di luar Indonesia, lu sebenarnya nggak usah bayar. Kita akan jadi wajib pajak luar negeri. Nah, kayak TKI tadi. Ini kayak gimana? Nah, kalau misalnya kita stay 183 hari kurang dalam 12 tahun di Indonesia, seperti TKI, maka kita akan menjadi subjek pajak luar negeri. Sehingga kita itu atas penghasilan yang diterima dari luar negeri tadi, mungkin jadi TKI di negara X, Y dan sebagainya, itu non objek pajak, nggak perlu bayar pajak di Indonesia. Ya, dan nggak ada kewajiban untuk lapor SPT juga bahkan. Nah, terus nanti kalau misalnya kirim uang di Indonesia gimana? Kalau aku biasanya setting itu hibah. Misalnya kirim uang ke orang tua. Nah, hibah satu garis keturunan lurus dari anak ke orang tua katakanlah, atau sebaliknya ya, orang tua ke anak, itu non objek pajak juga. Nah, jadi hibahnya itu nanti kalau misalnya ditanya atau diklarifikasi oleh KPP, diminta konfirmasi gitu ya, kita lampirkan bahwa si X ini yang bekerja di luar negeri ini ada surat tanda diterima kerjanya, ada surat pernyataan kerjanya, paspornya, bukti keimigrasiannya dia, ya kan? Dan memang penghasilannya main resource-nya itu dari situ. Jadi dia non objek pajak. Berarti kalau misalnya orang non objek pajak ya, misalnya nih dia tadi kan yang kerja di luar negeri kan ada banyak, ada yang sebagai income itu menengah, ya kan, tinggi, rendah gitu kan. Misalnya ada income yang di bawah 1 tahun ya, 1 tahun itu dia bawa pulang misalnya 100 juta tadi kan, 1 tahun. Itu kan berarti kan clear, pakai jalur itu kan. Apakah ada jenjang yang berbeda?
Misalnya nih, kalau misalnya itu udah levelnya udah manajer di Singapura, ya kan, udah sampai level VP di Singapura, itu kan bawa pulang duit ke Indonesianya bisa jauh lebih besar lagi gitu. Iya. Bisa sampai 2 miliar setahun, bisa sampai 10 miliar setahun. Apakah beda? Atau itu tetap terhitung non-objek pajak, mau berapapun duitnya gitu, asalkan lu tinggal di luar negeri di atas 153 hari. Iya. Jawabannya sama. Sama. Sama perlakuannya. Pokoknya kita lebih dari 183 hari nggak di Indonesia, kita wajib pajak luar negeri. Berarti kita nggak usah lapor SPT Indo. Betul. Tapi ada disclaimer syarat administratif. Sekarang diatur lebih ketat. Kalau memang dari awal kita sudah punya NPWP di Indonesia, kalau kita mau berangkat ke luar negeri untuk menetap di sana menjadi subjek pajak luar negeri, kita wajib pengajuan dulu ke kantor pajak. Oke. Untuk nanti NPWP kita itu dinonaktifkan sama mereka. Oke. Jadi sebelum berangkat, ya buat teman-teman mungkin kalau ada yang mau berangkat, ya pengajuan dulu ke kantor pajaknya minta dinonaktifkan. Nah nanti DJP biasanya dari kantor pajak ya itu minta bukti-bukti pendukung lah. Misal nih contoh LOA-nya kita ya kan, letter of acceptance-nya dari kerjaan sana mungkin. Terus kemudian ditanya nanti stay-nya di mana, berapa lama ya kan, ada kontrak kerjanya nggak berapa lama. Kalau memang nyatanya oh ternyata lebih dari 183 hari memang kita terbacanya akan stay di situ. Ya fine, nanti akan dinonaktifkan. Oke. Jadi lumayan fair juga lah ya, yang Iya. nggak tinggal di Indonesia, Betul. yang nggak usah bayar pajak di sini. Oke. Terus mau nanya ini nih, kripto ya, kayak kok kalau misalnya pajak kripto itu apakah sudah disetor oleh exchange atau harus setor sendiri? Oke, jawabannya kalau kita itu investasinya di exchange dalam negeri, maka kita akan dipotong secara otomatis. Sama kayak saham Indo. Betul. Jadi sekarang itu kan kripto itu kan dipersamakan aset keuangan ya, sehingga waktu kita beli kita nggak kena pajak PPN seperti peraturan yang lama. Terus kemudian kalau kita jual kena 0,21% final kan. Ya that's all. Kita terima bukti potong, kita lapor di SPT seperti kita main saham, sama lah. Ya berapa jual belinya, berapa pajak yang dipotong sama exchange. Tapi kalau luar negeri enggak, ya mereka enggak motong. Jadi kalau enggak motong maka kita harus setor sendiri. Itu. Ya itu berarti pertanyaannya mirip kayak ini nih, pajak trading on-chain DEX gimana ngurusnya? Sama. Kalau on-chain DEX ya kembali lagi kalau memang itu kita nggak dipotong oleh provider sana, ya berarti kita yang harus. Itu pajak kalau misalnya yang luar negeri atau DEX itu kayak gimana sih maksudnya? Maksudnya kan kalau misalnya dulu tuh setahu gua waktu awal-awal tahun 2023 mungkin ya gara-gara nggak diatur, kita itu tuh bayarnya pajak progresif gitu. Iya. Kalau misalnya kita pakai exchange luar negeri. Iya. Nah belakangan ini gua ngobrol-ngobrol sama orang katanya ada yang enggak kok udah final, tapi finalnya lebih tinggi daripada exchange Indonesia. Yang mana sih yang benar gitu? Oke. Sekarang yang benar itu pengenaan pajaknya final. Final. Berarti pakai exchange luar negeri itu pajaknya final. Betul. Selama kita bisa membuktikan bahwa itu adalah nilai dari exchange luar negeri ya, ada statementnya ya. Itu 1% final kan. Dan itu ungkap sendiri, setor sendiri. Gitu. Jadi ya kita declare seperti PPh omset UMKM. Jadi declare sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Ya sama kayak saham berarti kan nggak ada batasnya kan. Betul. Lu mau 5M, 10M, 100M gitu kan, sama aja gitu kan ya. Tiba-tiba Direktur Jenderal Pajaknya bilang, ya kalau nggak ada hambatan bulan depan kita berlaku. Apakah nggak chaos? Apakah marketplace nggak akan mulai ditinggalkan? Nah itu yang menurutku, wah kayaknya nggak betul deh. Kalau misalnya tahun depan langsung seketika sekaligus gitu loh. Betul Pak menurut saya Pak. Menurut saya betul. Namun adminnya nanti kalau misalnya dikasih bocoran, gue pengen lihat PNL-nya Bro Vincent gitu kan. Gue pengen buka kompetitor gitu. Sini gue kasih lu 20 juta gitu. Dikasih bro. Lebih seksi Patriot Bond atau Merah Putih Bond. Gak usah lo ngomong kamu cinta negara. Kamu dapat kupon, kamu dapat perlindungan hukum. Apalagi kalau yang kamu buat beli itu uang kotor.